Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan kalian punya air es, kemudian air pada suhu kamar, dan air mendidih. Kira-kira pada suhu 100 derajat Celcius. Sebanyak 100 ml. Ada 3 gelas begini. Ada 3 wadah ya. Kemudian pada gelas pertama kita tambahkan 5 sendok makan gula. Pada gelas kedua juga 5 sendok makan gula. Pada gelas ketiga juga 5 sendok makan gula. Kira-kira ketika kita tunggu sekitar 10 menit kemudian, manakah yang sudah terjadi proses pelarutan? Nah, tentunya yang paling cepat larut adalah yang air mendidih. Kemudian baru pada suhu kamar. Kemudian yang terakhir adalah pada air es. Nah, makanya kalau kita misalkan ke warung begitu, beli air es jeruk gitu, sama orangnya dikasih tambahan gula, kita kesulitan untuk melarutkannya meskipun dengan cara diaduk ya. Karena faktor suhu ini akan mempengaruhi laju reaksi. Dalam hal ini adalah proses pelarutan pada gula ke air sebagai pelarut. Nah, jadi pada umumnya pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu umumnya tiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, hal ini dirumuskan dengan seperti ini. RT yaitu laju akhir sama dengan R0 atau R awal atau laju awal dikalikan dengan titik-titik pangkat delta T per titik-titik. Nah, untuk yang pertama ini adalah menunjukkan tiap perubahan laju N kali lebih cepat. Kalau di pernyataan ini tadi 2 kali lebih cepat, maka di sini kita tuliskan angka 2. Karena tadi 2 kali lebih cepat. Kemudian ini tadi tiap kenaikan 10 derajat Celcius. Berarti di sini delta T per 10 ya, karena tiap perubahan suhunya adalah tiap 10 derajat Celcius. Nah, jadi rumus ini bisa kita ubah-ubah tergantung dari pernyataan yang ada. Misalkan ini. Tiap kenaikan 15 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 3 kali lebih cepat. Nah, jadi kalau misalkan tadi R akhir sama dengan R awal kali, karena ini 3 kali lebih cepat, maka di sini kita tuliskan 3 kali delta T per berapa tadi kenaikannya? Kenaikannya adalah 15, ini tadi lajunya lebih cepatnya adalah 3 kali. Berarti di sini delta T per 15. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa membuat rumus sendiri. Nah, baiklah, kita akan membahas ada contoh soal berikut. Pada reaksi pembentukan amonia, ternyata tiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Jika laju reaksi pada suhu 15 derajat Celcius adalah 2 molaritas per detik, maka berapakah laju pada suhu 45 derajat Celcius? Nah, seperti tadi kita membuat rumus dulu. Laju akhirnya pada soal ini adalah 45 derajat Celcius. Laju awalnya yaitu pada suhu 15 derajat Celcius. Kemudian ini tadi setiap perubahan lajunya N kali lebih cepat. Ya, tadi berapa kali lebih cepat? 2 kali lebih cepat. Berarti di sini kita tuliskan 2. Karena tadi 2 kali lebih cepat. Kemudian tiap kenaikan 10 derajat, berarti delta T per 10. Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita isikan dulu datanya. Tadi 15 yaitu 2 molar. Ya, 2 molar yang ini ya. Kemudian 2 pangkat delta T. Delta T-nya adalah tadi suhu awal dikurangi suhu akhir
atau suhu akhir kurangi suhu awal biar hasilnya positif, yaitu 15 ini per 10. Nah, ini kita operasikan dulu. 45 kurangi 15 berapa? 30 ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Berarti di sini 2 kali 2 pangkat 3. 2 kali 8. Berarti sama dengan berapa ini? 16 molaritas per detik. Nah, gitu ya. Jadi laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius adalah 16 molaritas per detik. Tuh. Nah, berhasil. Nah, Bu, tidak suka rumus, pengennya cara mudah. Oke, di sini Ibu sediakan cara mudah tanpa rumus, tapi kita pakai logika aja ya. Kita tadi berangkatnya pada titik 15 derajat menuju ke 45 derajat. Ini derajat ya. Nah, kemudian tadi perubahannya adalah tiap 10. Tiap 10. Ini tadi kenaikan 10 derajat Celcius, berarti 15 naik 10, 25. 25 naik 10, 35. 35 naik 10, 45. Nah, kemudian tadi perubahannya adalah 2 kali lebih cepat. Nah, asalnya kan 2 molaritas per detik. Ini tadi, 2 molaritas per detik. Kemudian 2 kali lebih cepat, berarti berapa? 4 molaritas per detik. 2 kali lebih cepat lagi, berarti 8 molaritas per detik. 2 kali lebih cepat lagi berarti bagus, 16 molaritas per detik. Nah, keren kan? Nah, ini adalah faktor suhu dalam mempengaruhi laju reaksi. Alhamdulillah bisa.